Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-21 dengan judul Tersesat di Zaman Majapahit. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah ada di bagian deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 21. Tersesat di Zaman Majapahit. Merasa salah zaman, Narendra bimbang. Ia hendak memejamkan matanya kembali dan menuju ke tempat lain. Namun ketika dari kejauhan terlihat banyak orang berdesak-desakan di pinggir jalan, ia mengurungkan niatnya. Ternyata orang-orang itu melihat kereta yang lewat. Ringkik kuda bersahutan. Tampaknya itu rombongan yang sangat besar. Narendra mendekat. Di depan matanya, kereta-kereta terbuka dan pedati yang banyak jumlahnya berbaris-baris. Umbul-umbul aneka warna dan sais dengan pakaian yang indah. Suara langkah kaki sapi yang beradu dengan bebatuan memenuhi tempat itu. Narendra memperhatikan dengan seksama. Ada beberapa kelompok dengan tunggangan kuda dan gajah. Kelompok pertama punya tanda bunga pulutan putih. Ada ratusan kuda dan gajah dalam kelompok itu. Narendra terus berjalan. Ia mendapati kelompok kedua dengan tanda pohon palem. Jumlah kendaraan di kelompok ini tidak sebanyak kelompok pertama. Narendra terus berjalan hingga sampai ke kelompok 6 yang memiliki tanda buah mojo. Saat itulah Narendra sadar bahwa ia telah terlempar ke zaman Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Tiba-tiba ingatannya ketika masih sekolah berlompatan. Raja Hayam Wuruk pada usia 25 tahun melakukan perjalanan keliling daerah Jawa Timur. Ia singgah di sebuah tempat bernama Kalayung setelah menyekar ke makam leluhur. Karavannya sangat besar dan dipimpin oleh Gajah Mada. Semua itu ditulis oleh Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Ia berusaha mengingat cerita Kisarwo Putih tentang Roro Kemuning. Gurunya itu bilang saat Roro Kemuning hidup, keadaan politik tidak baik akibat perang saudara. Perang saudara itu terjadi antara Wikramawardhana dengan Wirabumi, menantu dan anak Hayam Wuruk dari seorang selir. Berarti kemungkinan besar Roro Kemuning hidup pada zaman itu. Narendra teringat lukisan kuno di kamar mendiang kakeknya. Seorang lelaki berpakaian dari zaman kerajaan
dengan tulisan menggunakan huruf Jawa kuno. Apa mungkin itu leluhurnya yang menikah dengan Roro Kemuning? Narendra memejamkan matanya. Ia memikirkan pria itu. Seketika Narendra berada di tempat lain. Ia berdiri di tanah lapang diterangi sinar bulan purnama. Sekitar 10 langkah di depannya, seorang wanita berambut panjang diikat pada sebuah tiang. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut yang berantakan. Ia memakai kemben hitam berkalung selendang merah. Di depannya ada bunga kantil, melati, kenanga, mawar merah dan mawar putih yang diletakkan dalam wadah kuningan. Di samping wadah itu terdapat lentera yang mirip dengan milik kakek Narendra di kamar rahasia. Ada juga wadah kuningan lain yang lebih kecil di dalamnya. Ada beberapa benda yang telah mengering dan tidak jelas bentuknya. Beberapa pria memakai kain hitam duduk mengelilingi si gadis. Mereka memegang dupa sambil membungkuk seolah menyembah gadis itu. Kemben dan selendang tersebut sama seperti yang dipakai Roro Kemuning. Angin malam berhembus. Rambut panjang sang wanita tersingkap. Wajah itu Roro Kemuning. Narendra nyaris saja melompat untuk menyelamatkannya. Namun, ia mematung seketika saat melihat ular kobra berwarna emas muncul dari lentera. Ular itu berdiri memandang si gadis. Yang dipandang menggelengkan kepala dengan tatapan mengibah. Ia tidak bisa berteriak karena mulutnya disumpal kain. Para pria di sekelilingnya semakin cepat merapal mantra. Salah satu pria itu bangkit untuk melepas rotan yang melilit tubuh si gadis. Mendapat kesempatan untuk kabur, ia segera mengayunkan kaki, namun dengan gerakan bak kilat ular itu mematuk kaki telanjangnya. Narendra tidak tahan. Saat hendak berlari ingin menolong, ia sadar kalau tubuhnya terikat oleh belenggu kasat mata. Di dalam hatinya seperti ada yang berbisik. Kau hanya bisa menonton. Kau bukan bagian dari alam ini. Narendra tidak tahu siapa yang berbisik itu, namun ia mempercayainya. Terpaksa, Narendra menyaksikan perempuan itu kesakitan, menggeletar di tanah berdebu, menjerit dan meraung minta tolong. Narendra mengepalkan tangan untuk mengalihkan amarah yang memuncak. Ia tidak tahan melihat derita perempuan tersebut. Bagaimana bisa para lelaki itu begitu keji? Ia teringat cerita Roro Kemuning tentang dirinya yang dijadikan tumbal demi keabadian. Juga cerita kisah Wo Putih bahwa Roro Kemuning menggunakan tubuh sosok yang ditumbalkan itu. Kini Narendra sadar sepenuhnya bahwa ia telah dibuat gila oleh makhluk biadab itu. Mata Narendra nyalang menatap wanita
yang tubuhnya mulai membiru akibat gigitan ular. Narendra tiada berkedip. Amarah berkilat-kilat di matanya. Saat itu juga keinginan untuk lepas dari pengaruh Roro Kemuning muncul, melenyapkan kebimbangan yang sejak kemarin melikutinya. Tubuh si gadis telah sepenuhnya membiru. Ia sudah tidak berontak, hanya terlihat tubuh itu sesekali seperti tersentak, mirip ayam yang baru disembelih. Kepiluan merebak di hati Narendra. Ingin rasanya mengutuk seluruh leluhurnya karena mengadakan ritus jahat itu. Setelah tubuh si gadis tidak bergerak sepenuhnya, ular emas itu mengecil seukuran cacing. Ia masuk ke lubang hidung si gadis. Tak lama kemudian, dari tubuh tersebut memancar cahaya sangat terang yang membuat malam bagai siang. Narendra menyipitkan kedua mata karena silau. Di atas tubuh gadis itu, cahaya putih dan kuning meliuk, melilit satu sama lain. Semakin lama semakin tinggi sampai tembus ke langit. Kemudian cahaya itu pecah, memercik ke segala penjuru bagai kembang api. Narendra kembali menatap sang gadis. Kini tubuhnya kembali pualam. Kulit yang membiru akibat digigit ular tidak terlihat lagi bekasnya. Gadis itu perlahan bangkit. Tampaklah wujud Roro Kemuning yang selama ini menemui Narendra. Perempuan itu berada di tengah para lelaki yang menyembahnya. Perempuan itu menangkupkan kedua telapak tangan ke dada, lalu berbicara. Mulai sekarang, dunia akan mengenalku sebagai Roro Kemuning. Kalian yang membangkitkanku akan terikat denganku selamanya. Meski Roro Kemuning mengucapkan itu dalam bahasa Jawa kuno, Narendra mengerti maksudnya. Hal yang dipikir sampai kata menjadi berudu pun tidak akan masuk ke nalar. Narendra terjebak ke sebuah alam di mana logika tidak ada gunanya. Saat itu, yang Narendra pikirkan hanya tetap bertahan apapun yang terjadi. Mungkin tapa pendam yang saya lakukan menghasilkan kemampuan ini, pikir Narendra. Salah seorang pria bangkit, berjalan pelan mendekati Roro Kemuning. Ia menyentuh tangan perempuan itu, lalu mencium dengan lembut. Roro Kemuning tertawa hingga langit-langit mulutnya terlihat. Narendra memperhatikan pria itu. Hidung bangir, rahang tegas, dan tatapan setajam elang. Persis pria di lukisan kuno yang pernah ia lihat di kamar sang kakek. Mungkinkah dia leluhurku yang menikah dengan Roro Kemuning? Bukankah kata kisah Gua Putih, Roro Kemuning menikah dengan bangsawan Majapahit? Leluhurku adalah hakim pada masa itu. Berarti dia yang memulai perjanjian gila ini. Batin Narendra. Tiba-tiba sebuah suara merebak di udara bersama mendung yang bergumpal berputar di atas kepala Narendra.
Kau benar, dia leluhurmu. Kini giliranmu meneruskan kiprahnya bersekutu dengan Roro Kemuning yang agung. Suara itu menggelegar, laksana geraman dasa muka ketika Anoman membakar Alengka. Dan itulah akhir dari cerita tersesat di zaman Majapahit. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Suara siapakah itu? Dan apakah yang akan dilakukan Narendra selanjutnya? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh iya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.